Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Luar biasa bukan? Nah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan Cece Mary. Kita akan belajar tentang 3 ciri kehidupan atau biasa dikenal dengan sebutan tilakkhana. Nah, sebelum memulai, mari kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Kita membacakan nama Karagata. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hari ini kita akan belajar tentang 3 ciri kehidupan atau tilakkhana. 3 ciri kehidupan disebut juga dengan istilah tilakkhana, itu artinya 3 corak umum. 3 ciri ini menjadi ciri segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ada apa saja 3 ciri ini? Yang pertama ada anicca atau segala sesuatu selalu berubah. Yang kedua dukkha atau segala sesuatu tidak memuaskan. Yang ketiga anatta atau tanpa inti yang kekal. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada anicca atau segala sesuatu itu berubah. Nah, kebenaran tentang sifat selalu berubah ini berlaku untuk semua makhluk yang ada di alam semesta. Contoh, perhatikan gambar ini. Yang pertama, ini ada gambar tunas kelapa. Nah, adik-adik di sini saya pernah lihat pohon kelapa. Ya, pohon kelapa itu tinggi sekali. Tapi tahu nggak adik-adik, pohon yang tinggi itu juga berasal dari biji atau tunas. Dari yang kecil, kemudian tumbuh sedikit-sedikit, tumbuh menjadi pohon. Nah, setelah tumbuh menjadi pohon, maka berbuah. Nah, setelah berbuah, berbulan-bulan kemudian lama-lama juga akan mati pohonnya kalau nggak disiram. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu dari mana? Apa langsung besar? Enggak. Di sini ada yang langsung besar? Enggak ya. Jadi manusia itu dari dalam perut mama, kemudian mama melahirkan dari bayi, kemudian dari bayi sudah bisa merangkak, berdiri, kemudian tumbuh menjadi anak balita, kemudian jadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang yang dewasa. Setelah dewasa menjadi tua, sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Itulah yang terjadi di dunia ini. Semuanya berubah. Ada nggak di sini yang kekal atau tidak berubah? Nggak ada. Semuanya berubah. Ada benda mati itu tidak berubah. Benda mati juga mengalami pelapukan. Contoh, di sini siapa yang pernah lihat rumah atau di sini tinggal di rumah kan? Nah, rumah adik-adik itu apa selalu bagus nggak setiap tahunnya? Enggak kan? Pasti nanti ada yang catnya meluntur, ada yang atapnya bocor, ada yang mungkin kotor, ada yang mungkin tiang-tiangnya sudah goyang. Nah, itu menandakan segala sesuatu juga akan berubah atau lapuk. Contoh meja dan kursi itu kan kuat Iya, pada saat dibeli memang kuat. Tapi lama-kelamaan kalau kita sering pakai, maka bendanya juga akan rusak dan lapuk. Nah, dari contoh-contoh ini
Kita tahu bahwa hukum perubahan ini bersifat netral dan adil karena ia berlaku bagi semua makhluk atau semua hal yang ada di alam semesta ini, baik yang bersifat positif maupun negatif. Perubahan ke arah negatif adalah perubahan yang tidak diinginkan dan cenderung ditakuti oleh semua orang. Contoh, kalau adik-adik baru beli barang atau baru beli sepeda, lama-lama sepedanya kalau sering digunakan juga akan kumuh dan rusak. Setelah rusak akan usang dan tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua ada perubahan ke arah yang positif. Nah, perubahan ke arah positif adalah perubahan yang diharapkan dan membuat semua orang bahagia. Biasanya perubahan ini ditunggu-tunggu nih. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang bodoh misalkan. Bila dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, rajin, mau baca, mau mendengarkan, nah lama-lama akan menjadi anak yang pintar. Adik-adik mau menjadi anak yang pintar? Nah, kalau mau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ada duka. Apakah di antara kalian tidak pernah mengalami penderitaan? Ada nggak di sini yang bahagia terus? Nggak pernah sedih? Atau nggak pernah semuanya dikabulkan? Mau minta apapun selalu terpenuhi? Wah, kalau selalu happy, selalu bahagia, harus bersyukur ya. Nah, semua hal di dunia ini itu mengalami duka. Contoh, lahir, tua, sakit, dan kematian ini merupakan penderitaan. Ini adalah ciri dunia yang harus kita lalui semuanya. Ya kan? Adik-adik dari bayi kecil kan, dari kecil kemudian jadi bisa berjalan, merangkak, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian sampai sekarang. Nah, itu adalah proses perubahan. Nah, nanti juga adik-adik akan besar, kemudian akan tua, akan sakit dan meninggal. Semua orang mengalami demikian. Sakit juga demikian. Di sini siapa yang nggak pernah sakit? Nggak ada ya, semuanya pernah sakit. Enak nggak saat sakit itu? Enggak. Semua serba tidak enak atau tidak memuaskan. Mau makan, makanannya menjadi pahit, makan tidak enak, tidur pun kurang nyenyak, serta kita ketinggalan pelajaran dari sekolah. Betul kan? Nah, ini menandakan apa? Semuanya mengalami duka, ya. Yang ketiga ada anatta. Anatta artinya tidak punya inti. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi karena adanya berbagai faktor dan kondisi yang harus terpenuhi. Contohnya, Cece mau tanya dulu, di sini siapa pernah melihat sepeda? Nah, yang mana yang dikatakan sepeda itu? Apakah rodanya, atau rantainya, atau setirnya, atau tempat duduknya? Yang mana yang sepeda itu? Nah, yang dikatakan sepeda yang tepat adalah perpaduan semua komponen, baik itu roda, rantai, setir, ban, dan lain-lain yang membentuk sepeda. Adik-adik juga demikian. Ya, jadi kita ini perpaduan dari berbagai unsur. Yang mana dikatakan manusia itu? Apakah hanya kepala? Apakah hanya tangannya? Apakah hanya badannya? Apakah hanya kakinya? Enggak. Manusia itu terdiri dari perpaduan semua unsur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Belajar juga demikian. Kita butuh apa?
Kita butuh buku, butuh bantuan dari orang tua dan guru, kita butuh sekolah, sekolah juga butuh biaya, kita butuh handphone atau komputer untuk belajar, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh sombong dan egois. Kenapa? Karena kita saling butuh, saling membutuhkan. Dengan demikian kita harus saling membantu dengan sesama. Oke deh adik-adik, dari pembelajaran hari ini ingat, Pilakana itu artinya adalah 3 ciri kehidupan. Ada Anicca, Dukkha, dan Anatta. Nah, setelah kita mempelajari hal-hal ini ada latihan yang harus adik-adik kerjakan. Kalau tadi menyimak pembelajaran dengan Cece, pasti bisa menjawab latihan ini. Yang pertama, apa saja 3 ciri kehidupan? Yang kedua, berilah 2 contoh dari adanya kondisi yang tidak kekal atau berubah. Yang ketiga, berilah 2 contoh dari kondisi yang tidak memuaskan atau duka. Yang keempat, berilah 2 contoh dari kondisi yang tanpa inti yang kekal atau anatta. Yang terakhir, bagaimana cara terbaik menghadapi perubahan ini? Nah, untuk masing-masing contoh, soal nomor 2, 3, dan 4, sebaiknya jangan lagi menggunakan contoh yang Cece berikan tadi. Adik-adik bisa mencari contoh yang lain. Oke? Oke deh. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Akhir kata dari Cece, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.